firman Tuhan yang akan saya bagikan, kita renungkan di pagi ini yang terdapat dalam Amsal 27 ayat 17. Begini firman Tuhan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Sekali lagi Bapak Ibu, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, kita ketahui bahwa hanya besi yang dapat ditajamkan. Nah, tetapi manusia juga harus ditajamkan. Supaya apa? Supaya semakin baik kehidupannya. Ya, supaya semakin baik kehidupannya. Nah, banyak orang salah berpikir seperti ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita saling menajamkan. Ya, mari kita saling menajamkan Bapak Saudara. Aku akan memukul kepalamu. Ya, aku akan memukul kepalamu dengan palu. Mengikir dan mengasahnya. Apakah ini benar Bapak Ibu Saudara? Tidak, bukan seperti itu caranya kita menajamkan sesama. Tetapi bagaimana caranya? Ya, caranya lewat segala situasi yang ada dalam hidup kita, ya, segala ketertolakan di dalam diri kita akan menjadi salah satu pengasahan di dalam setiap pribadi Bapak Ibu. Selanjutnya, ya, menegur. Ya, menegur. Kita menegur sesama, yang menegur sesama itu menjadi ya salah satu mengasah, ya, menegur karena dia melakukan kesalahan seperti itu. Ya, yang berikutnya, menegur dengan kasih. Nah, firman Tuhan berkata kita harus menegur sesama kita itu dengan kasih Bapak Ibu. Ya, kita harus terus menegur mereka dengan kasih Bapak Ibu. Ya, salah satu di Amsal 27 ayat 5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ya, demikian firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Nah, ini menjadi salah satu pengasahan, ya, supaya orang tidak terhilang seperti itu. Nah, kenapa harus perlu teguran? Supaya dia tetap berada di dalam posisi yang benar seperti itu Bapak Ibu, ya. Nah, menegur dengan kasih ini, menegur dengan maksud baik, menegur dengan 4 mata bukan untuk teguran membawa seseorang pada jalan yang benar, ya, menegur, ya, menegur. Bukan maksud untuk menyalahkan dia, tidak, tetapi menegur ini, ya, menegur ini membawanya, mengembalikan dia kembali kepada posisi yang benar Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan ada juga orang kata menegur ini masuk dalam kategori seperti ini Bapak Ibu Saudara. Menegur atau memaki, ya, memiliki salah satu perbedaan menegur dengan memaki, gitu ya. Kamu salah ini menunjuk dan menyalahkan dia. Sehingga apa? Sehingga karakternya itu akan menurun Bapak Ibu Saudara. Menegur dengan berarti peduli, ya. Kalau kita menegur sesama, menegur teman kita, berarti kita peduli kepadanya supaya ia tetap berada dalam kita. Pelayanan memerlukan elemen teguran untuk kemajuan pelayanan tersebut. Adakah kesalahan yang dibiarkan terus terjadi? Tidak. Setiap orang tidak mau kesalahan itu akan berada terus di dalam posisi hidupnya. Adakah pelanggaran yang akan dibiarkan? Tidak, ya. Menajamkan atau menegur itu menjadi salah satu hal yang baik di dalam diri kita. Yang berikut, menolong dengan rela di dalam teguran, menolong dengan rela, sama seperti Amsal 17 ayat 17 Bapak Ibu. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, artinya baik sukar hidupnya, baik kehidupannya sedang baik, dia menjadi saudara, ya, mengasahnya. Ya, di Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, ya, memenuhi hukum Kristus di dalam hal teguran, di dalam hidup dalam kasih Bapak Ibu Saudara. Menolong dengan rela, ya, bukti teman sejati, ia ada di saat kesukaran Bapak Ibu Saudara. Ia selalu ada, ya, baik di dalam hidupnya sedang sukar. Menolong teman akan memaksimalkan potensinya. Menolong teman akan memaksimalkan potensi Bapak Ibu Saudara. Menajamkan, menolong, ya. Siapa yang terakhir saudara tolong? Nah, ini dia, ya. Siapa yang terakhir yang saudara tolong?
Nah, ini menjadi salah satu pertanyaan. Dalam sepekan ini, siapa yang saudara telah tolong di dalam hidupnya? Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini menjadi salah satu pertanyaan. Dan buat di dalam diri Anda, buat di dalam diri Bapak Ibu Saudara, pernyataan ini, siapa yang sudah aku tolong dalam satu hari? Seperti ini Bapak Ibu Saudara. Yang berikut, menghibur dengan empati, Bapak Ibu Saudara. Menghibur dengan empati. Ayub 21 Ayub 2 ayat 11. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, mereka bersepakat untuk mengucapkan berlangsungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ya. Dan di ayat pendukungnya di 2 Korintus 2 ayat 7, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Ya. Seperti Bapak Ibu. Nah, di dalam menghibur dengan empati, ya, kesedihan itu menyengsarakan, ya, menyengsarakan dan dapat membunuh, ya, membunuh. Nah, terus penghiburan dapat mengakibatkan semangat. Lewat menghibur, semangat akan muncul, Bapak Ibu Saudara. Bekalah dengan kesedihan yang didiami temanmu dan jadilah penghiburnya. Menghibur dia, memberikan semangat kepada orang yang sedang mengalami sedih, susah, seperti itu Bapak Ibu, ya. Ya, demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kematian kepadamu. Ya. Banyak orang. Jadi kalau ada gantungan, ya. Kalau ada gantungan tali, Bapak Ibu Saudara, ya, tali. Ya, tali. Dia akan mengatakan kalau bisa dia berbicara seperti ini. Sama seperti firman Tuhan katakan Bapak Ibu Saudara, ya. Yang masuk ke sana. Marilah kepadaku yang semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kematian kepadamu. Itulah kepada sejulur tali itu tadi. Kalau dia berbicara, ayo mari, maka aku akan memberikan kematian, bukan hidup yang bahagia atau kekal, Bapak Ibu Saudara. Nah, tetapi di sini, ya, ditemukan tak ada nyawa dengan leher tergantung, sarung di plafon pintu di rumah kampung Pulo. Ya, ini menjadi salah satu kecelakaan dan situasi yang sangat rumit dalam pikiran sehingga ia gantung diri, Bapak Ibu Saudara. Ya, menghibur dengan empati, hibur dengan berduka, ya, yang berduka dengan bersih, ya, dengan menjadikan kegagalan sebagai bahan ejekan. Jadi biasa orang yang menjatuhkan diri, Bapak Ibu, ya, membuat ejekan, mengolok-olok, sehingga apa? Tidak ada rasa, ya, membangun diri, ya, Bapak Ibu, ya. Kita lanjut. Memuji dengan tulus, ya. Good work, ya, good work. Amsal 28 ayat 12. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Ya. Memuji dengan tulus, memuji menunjukkan penghargaan dan atas upaya, memuji memastikan bahwa upaya yang baik ini terus berulang. Memuji memberikan contoh pada orang lain agar mengikuti perilaku yang baik. Menajamkan atau memuji, ya, sama seperti ini Bapak Ibu. Ini menjadi salah satu penutup dalam diri kita, dalam renungan kita di pagi ini. Memuji dengan tulus. Apakah saudara dibesarkan dalam keluarga yang terbiasa memuji keberhasilan, atau lebih mudah mencela kegagalan atau memuji keberhasilan? Yang berikutnya, pujian hendak realistis, bukan lip service atau basa-basi. Ya, jadi pujian ini, ya, ya, mengasah, ya, ini sangat perlu dibutuhkan bagi orang Bapak. Ya, jadi kita harus memuji dengan baik, sama seperti firman Tuhan katakan, ya, perkataan kita memperkatakan dengan baik sehingga mereka boleh kembali semangat lagi. Demikian renungan kita di pagi ini. Salam Tuhan Yesus.